pemirsa, selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau bahkan mungkin saat ini Anda sedang berada di waktu pagi. Saya ucapkan semoga pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu, juga damai sejahtera. Kali ini saya akan mengisi YouTube channel saya yang sudah 1 tahun saya tidak upload video. Tahun lalu saya mengupload video mengenai lukisan Bung Karno yang seolah-olah seperti hidup ya. Jadi saya akan membahas mengenai lukisan tersebut. Kebetulan tahun 2019 saya berkunjung ke Museum Bung Karno yang ada di Blitar. Jadi pada saat itu saya sudah ketiga kalinya berkunjung ke sana. Dan tetapi untuk datang ke museum tersebut saya baru 2 kali. Lukisan ini berukuran 150 cm dikali 175 cm dan dibuat oleh I.B. Said pada tahun 2001. Namun setelah 3 tahun disimpan di Istana Bogor oleh keluarga Bung Karno, dipindahkan ke Museum Bung Karno yang ada di Blitar. Jadi Museum Bung Karno ini tidak jauh dengan makam Bung Karno. Jadi jika Anda ingin pergi ke sana, sempatkan pula untuk berziarah ke makam Bung Karno untuk mengenang jasa-jasa beliau. Dan awal mula pengunjung tersadar ada keganjilan dalam lukisan tersebut, yaitu pada haul Bung Karno di tahun 2004. Jadi awal mulanya lukisan itu memiliki keanehan ya. Jadi memang menurut pengalaman saya waktu saat berkunjung ke Museum Bung Karno, lukisan ini kan memang dipajang dekat pintu masuk. Jadi pada saat kita masuk ke museum tersebut, kita disambut oleh lukisan Bung Karno tersebut. Jadi lukisan Bung Karno itu memang kalau kita perhatikan seksama itu seperti hidup ya. Jadi memiliki aura yang mistis gitu. Apalagi kalau kita perhatikan kanvasnya itu berdetak, terutama di jantung ya, di jantungnya. Jadi seolah-olah seperti bernafas. Dan lukisan itu kalau kita perhatikan matanya itu seperti hidup. Jadi kalau kita misalnya bergerak ke samping kanan, matanya itu akan mengikuti posisi kita gitu. Kalau misalnya ke kiri, ya matanya itu seolah-olah mengikuti pergerakan kita gitu. Jadi setiap orang itu berbeda ya, berbeda pengalamannya di saat melihat lukisan tersebut. Kalau yang pengalaman saya melihat lukisan tersebut seolah seperti senyum ya. Senyum dan tatapan matanya itu tajam tapi teduh gitu. Jadi pada saat saya berkunjung ke sana, saya bersama mama saya ya. Jadi mama saya juga mengalami hal yang sama. Jadi memang lukisan tersebut memiliki keanehan ya. Jadi lain dari yang lain, atau lukisan yang tidak biasa. Dan menurut petugas museum yang saya tanyakan, jadi pada malam hari itu sekitar jam-jam 1 gitu ya, lukisan itu akan memang seutuhnya seperti seolah hidup ya. Dan ada juga pengalaman mistis oleh penjaga museum yang kebetulan sedang piket jaga malam. Jadi mereka pernah melihat Bung Karno itu ada di perpustakaan sedang duduk baca buku. Dan juga ada lagi yang melihat Bung Karno itu sedang berkeliling di area museum tersebut. Jadi museum itu juga ada perpustakaannya. Dan di depannya itu ada patung Bung Karno. sedang tumpang kaki gitu ya. Jadi ya
itulah seputaran cerita mengenai lukisan Bung Karno yang seolah-olah seperti hidup berdetak di jantungnya. Dan jadi jika Anda penasaran mengenai lukisan tersebut, Anda bisa mengunjungi Museum Bung Karno yang ada di Blitar. Dan jangan lupa Anda sempatkan juga untuk berziarah ke makam Bung Karno untuk mengenang jasa-jasa beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oh ya, di museum tersebut ada juga peninggalan Bung Karno berupa foto-foto selama dia menjabat presiden, foto-foto tugasnya dia selama menjabat presiden, juga foto-foto yang bersama keluarganya. Ada di situ juga buku-buku Bung Karno, terus uang kuno bergambar Bung Karno yang bisa menggulung sendiri, dan seperti ada gong dan payungnya. Jadi saya kurang paham ya kenapa ini ada gong dan payung. Nanti saya akan memperlihatkan fotonya. Kebetulan saya pernah foto di samping gong tersebut. Dan di sana juga ada patung Garuda besar sekali. Terus teks proklamasi yang dibuat seperti spanduk besar sekali ya. Ya, itulah pengalaman saya waktu berkunjung ke Museum Bung Karno. Setelah ini saya akan membuat video mengenai mengapa lukisan Bung Karno itu bisa berdetak, asal-muasalnya seperti apa. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkunjung ke channel saya. Semoga saya doakan, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dan damai sejahtera. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan terima kasih sebelum dan sesudahnya bagi yang sudah menjadi subscriber baru saya, dan juga yang like atau share atau memberikan komen. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tolong dukung channel saya untuk lebih berkembang dengan mohon dukungannya untuk memberikan like, share, komen, juga subscribe-nya, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan atau membuat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda yang sudah menjadi subscriber saya, memberikan like-nya. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Saya ucapkan, dan see you.